Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Konten kali ini masih di album kenangan Zona Memori. Kita ketemu dengan para pemain, pelatih, dan tokoh-tokoh sepak bola nasional. Kali ini kita mengenang dengan Akub Zainal. Akub Zainal ini adalah seorang jenderal dan juga pernah menjadi Pangdam 17 Cendrawasih dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua di tahun 1973-1975. Boleh dikatakan Akub Zainal yang lahir di Bogor dan selama hidupnya selalu berhubungan dengan sepak bola khususnya, dan ingin sekali memajukan sepak bola di tanah air. Pada tahun 1973-75 saat beliau menjadi Gubernur Papua, beliau melakukan kompetisi antar kecamatan di Papua dan juga menjadi pembina dan sesepuh dari Persipura, Persatuan Sepak Bola Jayapura. Akub Zainal inilah yang juga mendatangkan pelatih dari Singapura pada saat itu, Mr. To Song Kui, yang juga menangani Persipura dan juga tim nasional di era tahun 70-an. Zainal selain jadi pembina dan sesepuh dari Persipura yang melahirkan bintang-bintang mutiara hitam dari ujung timur Indonesia seperti Timo Kapisa, Yohanes Auri, Hengki Haipon, Linus Haipon, Hengki Rumere, Ruli Nere, Yakobus Mobilala, dan juga Matui, Edi Sabenan, dan lain-lain. Selain itu, pada era Galatama 1979-80-an, Akub Zainal ini adalah sebagai pengurus PSSI dan juga sebagai administrator Liga, dan tahun 1978 beliau mendirikan klub Perkesa 78 yang pemain-pemainnya diambil dan direkrut dari Papua. Hampir mayoritas Perkesa 78 diisi oleh pemain-pemain Persipura, mana terdapat pada waktu itu Sibi bersaudara dan Yapet Sibi dipercayakan sebagai kapten. Dan pada tahun 87 beliau juga mendirikan Arema Malang yang
sampai sekarang Arema tetap eksis di kancah sepak bola Indonesia. Channel juga di Arema Malang melakukan khususnya pembinaan dan mewariskannya kepengurusan kepada anaknya, yaitu Lucky Akub Zainal, dan juga sebelumnya pernah bermain sepak bola dan juga sebagai pembalap. Tahun 1985, 1986 Indonesia membentuk tim pra Piala Dunia untuk Meksiko, di mana Akub Zainal ditunjuk oleh PSSI sebagai project officer, dan juga beliau adalah pembina dari pembinaan tim nasional. Akub Zainal dibantu oleh coach pada waktu itu, yaitu Sinyo Aliandu, Muhammad Basri, dan Salmon Nasution, dengan tim manajer Benny Mulyono dari Warna Agung, dan dibantu asistennya Benny Ardi dari Tunas Inti Galatama. Selanjutnya, prestasi dari anak asuhan Sinyo Aliandu ini bisa menjuarai sub B grup 3B dengan mengalahkan India, Pakistan, dan Thailand, dan hanya kalah dari Korea Selatan sehingga mereka tersingkir, karena hanya satu langkah lagi kalau bisa menang dengan Korea Selatan, mereka akan lolos road to Mexico, di mana pemain-pemain pada waktu itu boleh dikatakan tim yang terbaik Indonesia. Ada kiper Hermansyah, ada back Warta Kusuma, Marzuki Cakma, dari Kiswanto, Didi Darmadi, Bistu Moyo Suwondo, 3 gelandang di mana ada Eli Idris, ada Ruli Neri, dan juga di depan ada Bambang Nurdiansyah, Dede Sulaiman, Wahyu Tanoto. Ini adalah tim yang boleh dikatakan cikal bakal yang sebelumnya di tahun 86 juga masuk 4 besar Asian Games di bawah asuhan Sergio Matulapela. Captain pada saat itu di-handle oleh Ferrell Raymond Hatu. Selanjutnya, Akub Zainal setelah itu juga aktif untuk membina sepak bola, selain jadi pengurus PSSI di eranya Ali Sadikin dan kemudian di eranya Cardono. Itu pun tentu saja PSSI berprestasi. Di era 1977, 1981, era Ali Sadikin berlanjut di tahun 75 dan 77 di eranya Cardono. Memang dikatakan PSSI khususnya ada beberapa jenderal yang turut membina sepak bola nasional Indonesia. Dari beberapa jenderal termasuk Akub Zainal ini
Ya, seperti kita ketahui ada sebelumnya ketua PSSI bermula dari M. Sailan yang merupakan ajudan Presiden Soekarno di tahun 64, 67, terus ada Badrosono tahun 75, tahun 77, dan juga Ali Sadikin 77 tahun 81, ada Aswar Anas tahun 91, 99, ada Agung Gumelar di tahun 99, 2003, dan ada Edi Ramayadi, Pangkostrat, terus ada terakhir Iwan Bule atau M. Muhammad Iriawan. Apa yang dikatakan Yaakob Zainal pada waktu mendirikan Arema Malang, kita dirikan klub sepak bola Arema agar arek-arek Malang dapat bersatu. Salam satu jiwa. Itulah yang selalu Yaakob Zainal dengungkan, dan dia juga mewariskan hal tersebut kepada anaknya Luki Yaakob Zainal hingga akhir hayatnya. Dan kita masih mengenang di mana Yaakob Zainal benar-benar ingin memajukan sepak bola Indonesia dari Persipura P178. P178 ini adalah persatuan sepak bola sekitar Kebayoran awalnya, di mana saya pun juga mengenal salah satu pengurusnya, yaitu Bapak Cecep Acep Kartawijaya, yang pernah juga mengajak saya, dan ada satu teman saya yang bergabung, yaitu Taufik Sarbini, yang memang sama-sama dulu bermain di anak gawang remaja Kebayoran. Dan saya ingat pada waktu Perkesa 78, sebelum mereka ke Bogor, pembersihan di Cipaku, mereka tinggal di Jalan Senopati di dekat lapangan Blok S Kebayoran Baru. Zainal tentu saja kita kenang dan merupakan salah satu tokoh sepak bola Indonesia dengan background sebagai militer dan juga menjabat sebagai gubernur. Kita harapkan dari gubernur-gubernur saat ini bisa menggalakkan sepak bola nasional agar berprestasi. Kita akan tentu saja dengan bertumbuh berkembangnya, khususnya di asosiasi provinsi masing-masing di 34 provinsi, dengan mengadakan kompetisi yang pernah dilakukan Yaakob Zainal di Papua, tentu saja akan melahirkan pemain-pemain yang bertalenta dan dapat menjadi rekrutmen seleksi dari tim nasional Indonesia yang saat ini kita terus terang masih terpuruk. Kiranya untuk pengurus PSSI Erick Thohir dapat bersinergi dengan dengan asosiasi provinsi di seluruh Indonesia, dan kita bersyukur karena kita tidak mendapatkan sanksi, walaupun hanya diberikan sanksi administrasi dengan dibukukannya program dari FIFA masalah bantuan keuangan. Tapi kita percaya tentu saja PSSI harus bangkit dan jangan dicampur adukan sepak bola dengan politik. Dan ini juga dilakukan sejak era kepengurusan PSSI yang lalu. Dan
Diharapkan benar-benar sepak bola adalah jalur sportivitas dan fair play, sehingga Indonesia jangan sampai dikucilkan dari persepak bolaan internasional. Syukurlah kita masih dapat, khususnya PSSI, diberi kesempatan, dan tentu saja Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan dunia sepak bola di Indonesia dapat menjadikan sepak bola sebagai hiburan yang positif dan dapat maju berkembang sebagai suatu industri, sehingga stakeholder, orang-orang yang terlibat di dalam sepak bola tentu saja dapat bekerja maksimal dan dapat berprestasi. Oke, bravo sepak bola Indonesia. Terima kasih untuk para tokoh-tokoh sepak bola Indonesia, khususnya Bapak Jenderal Yaakob Zainal yang telah mendahului kita. Rest in peace. Tuhan memberkati kita semua. Amin.